Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nadia Risma Widiana Putri, Nikmatus Solika, Lutfi Rohmatun Nikmah, Sherly Nur Aima. Di sini kami akan menjelaskan tentang macam-macam indeks dan masalah dalam penyusunan angka indeks. Macam-macam indeks. 1. Indeks harga konsumen. 2. Indeks harga perdagangan besar. 3. Indeks nilai tukar petani. 4. Indeks produktivitas. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun pedesaan. IHK merupakan dasar bagi perhitungan laju inflasi di Indonesia. IHK diambil dari data 4 kelompok, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Rumus untuk menghitung inflasi adalah IHKT dikurangi IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100. Keterangannya, IHKT adalah indeks harga konsumen tahun T. IHKT-1 adalah indeks harga konsumen tahun T-1 atau tahun lalu. Di sini dapat dilihat gambaran indeks harga konsumen di Indonesia tahun 2007 sampai 2012. Tabel ini menunjukkan IHK yang berguna untuk melihat besarnya laju inflasi. Jadi inflasi tahun 2007 sampai 2008 adalah seperti di tabel ini. Misalnya inflasi umum yaitu 114 dikurangi 103 per 103 dikali 100 sama dengan 10,68. 114 didapat dari IHK 2008, sedangkan 103 adalah IHK tahun 2007. Untuk menghitung inflasi bahan makanan dan yang lainnya, caranya sama. Indeks harga konsumen tidak hanya bermanfaat untuk melihat inflasi, tetapi juga bermanfaat untuk mengetahui pendapatan real, penjualan yang dideflasi, daya beli uang, dan penyesuaian biaya hidup. Untuk menghitung pendapatan real, rumusnya adalah pendapatan nominal per IHK dikali 100. Contoh perhitungan pendapatan per kapita real penduduk Indonesia. Cara menghitungnya, contohnya tahun 2008. Pendapatan nominal sebesar Rp1.760.522 per IHK 114 dikali 100, hasilnya Rp1.544.318. Tahun selanjutnya menghitungnya menggunakan rumus yang sama. Pendapatan nominal pada tahun 2012 sebesar Rp2.782.186, sebetulnya sama dengan pendapatan Rp2.060.878 pada tahun 2007. Oleh sebab itu, pendapatan nominal tahun 2008 sampai 2012 yang naik 12,13%. Namun secara real hanya meningkat 7,36% per tahun. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang tercermin dari kenaikan IHK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks harga konsumen dan penjualan yang dideflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Penjualan dideflasi penting untuk mengetahui penjualan real. Ini diperlukan karena jika nominal penjualan meningkat, maka harga bahan baku juga meningkat. Oleh sebab itu, penjualan perlu diindeks dengan IHK untuk mengetahui penjualan real. Rumus dari penjualan real yaitu penjualan aktual dibagi dengan indeks harga yang sesuai dikali 100, di mana indeks harga itu bukan hanya indeks harga konsumen, tetapi indeks harga perdagangan besar,
yang merupakan pedoman harga produsen dan bukan konsumen. Berikut contoh perhitungan penjualan real berdasarkan indeks harga perdagangan besar pada PT Astra Argo Lestari Tbk. Di sini maksud dari IHPB 2005 sama dengan 100 itu adalah tahun dasarnya adalah tahun 2005 dan indeks dasarnya adalah 100. Untuk menghitung penjualan real, kita harus mengetahui penjualan produk itu dibagi dengan indeks harga perdagangan besar. Contohnya kita menghitung pada tahun 2011, yaitu penjualan produk sebesar 10.772.582 dibagi dengan 248,78, hasilnya adalah 43.301,64. Di sini kali 100 itu adalah persentasenya, jadi tidak usah dikali 100. Selanjutnya, kesimpulan dari tabel itu adalah penjualan hasil produk sawit tahun 2011 sebesar 10.772.582 setara dengan 43.301,64 pada tahun 2005. Penjualan nominal pada tahun 2012 kelihatan naik 7,35% dari tahun 2011, namun secara real hanya 1,4% saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks harga konsumen dan daya beli uang. Daya beli uang adalah tingkat konversi uang terhadap barang dan jasa. Indeks harga konsumen dan daya beli uang berkaitan dengan daya beli real. Nilai nominal yang sama mempunyai daya beli yang berbeda berdasarkan waktu karena ada pengaruh dari kenaikan harga. Rumus dari daya beli uang adalah nominal rupiah dibagi dengan indeks harga konsumen dikali dengan 100. Berikut ini adalah contoh perhitungan daya beli dengan nilai nominal 10.000 berdasarkan tahun yang berbeda. Tahun dasarnya adalah 2007 dengan indeks dasar adalah 100. Misalnya kita menghitung daya beli pada tahun 2010. Diketahui indeks harga konsumennya adalah 125. Jadi perhitungannya nilai nominal yaitu 10.000 dibagi dengan indeks harga konsumen yaitu 125 dikali dengan 100. Hasilnya adalah 8.000. Begitu juga seterusnya. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa nilai daya beli uang pada tahun 2012 menunjukkan bahwa nominal 10.000 pada saat itu secara real nilainya sama dengan 7.407 dengan tahun dasar 2007. Ini menunjukkan bahwa nilai uang menurun seiring dengan kenaikan IHK. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Indeks harga perdagangan besar adalah indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara, yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. IHPB di Indonesia mencakup 5 sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, ekspor, dan impor. Berikut ini adalah contoh IHPB dengan tahun dasar 2005. Dari tabel itu dapat disimpulkan IHPB menunjukkan harga pada tingkat grosir pada tahun 2012. IHPB yang paling besar adalah produk pertanian karena kenaikan barang konsumsi pertanian dan bahan baku pertanian yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks nilai tukar tani. Indeks nilai tukar petani. Karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada pertanian, maka terdapat angka indeks untuk petani. Dengan membandingkan indeks yang diterima petani atau IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB, maka akan diperoleh nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani atau IT merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk produksi pertaniannya. Sedangkan indeks harga yang harus dibayar petani merupakan suatu ukuran perubahan harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian.
Dalam mencari rumus nilai tukar petani adalah NTP sama dengan IB dibagi IT dikalikan 100. Berikut adalah contoh tabel IT, IB, dan NTP di Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Dari tabel tersebut, perhitungan cara memperoleh NTP yaitu contohnya pada tahun 2008, nilai NTP diperoleh dari indeks harga yang dibayar petani atau IB pada tahun 2008 sebesar 111,89 dibagi dengan indeks yang diterima petani atau IT pada tahun 2008 sebesar 111,92 dibagi 100, maka diperoleh nilai NTP sama dengan 99,97. Perhitungan untuk tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sama, yaitu dengan menghitung nilai NTP sama dengan IB dibagi dengan IT dikalikan 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks produktivitas. Indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output atau produksi dengan input. Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya, seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, dan produktivitas mesin. Indeks produktivitas dirumuskan sebagai berikut. Indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T dibagi produktivitas periode O dikalikan 100. Apabila indeks lebih dari 100, menunjukkan bahwa produktivitas lebih baik dari tahun dasar. Berikut adalah tabel contoh produktivitas faktor total atau total factor productivity atau TFP, dan indeks TFP ekonomi Indonesia dan sektor pertanian selama tahun 2000 sampai dengan 2006. TFP mengukur produktivitas seluruh faktor produksi untuk menghasilkan output, mencakup sumber daya manusia, mesin-mesin produksi, lahan, dan jasa-jasa pendukung. Untuk keseluruhan ekonomi produktivitas, faktor-faktor produksi total mengalami penurunan pada tahun 2001 sampai dengan 2004 dan mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2005, dan 2006. Sementara itu, produktivitas faktor total di sektor pertanian tidak mengalami penurunan selama tahun 2000 sampai dengan 2006 dan mengalami peningkatan pada tahun 2002, 2004, dan 2006. Penurunan produktivitas faktor total pada perekonomian nasional menunjukkan banyaknya faktor produksi yang ideal karena lesunya kegiatan ekonomi akibat dampak krisis ekonomi, terutama di sektor sekunder dan tersier. Sementara itu, kegiatan ekonomi di sektor pertanian masih terus berjalan, sehingga produktivitas faktor total tidak pernah menurun dan bahkan mengalami peningkatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam penyusunan angka indeks. Yang pertama, masalah pemilihan sampel. Mustahilnya untuk mendata seluruh komoditas pada semua tempat, termasuk di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya pemilihan sampel. Akan tetapi, permasalahannya apakah tempat yang menjadi sampel itu sudah mewakili semuanya atau belum? Pemilihan sampel ini sangatlah penting agar angka indeksnya menjadi objektif. Yang kedua, masalah pembobotan. Masalah pembobotan sangatlah berhubungan dengan apakah suatu bobot akan sesuai dengan periode satu dengan periode yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Yang ketiga, adanya perubahan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada, harga barang dan jasa akan ikut berkembang. Misalnya, pada tahun 1990-an, kita membeli HP. Namun, pada saat tahun tersebut, HP hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja.
Namun, pada saat ini, dengan perkembangan teknologi yang ada, HP dapat digunakan untuk bermain game, musik, sosial media, dan mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Jadi, apakah kenaikan harga HP yang diakibatkan oleh perbaikan kualitas ataupun sekedar harganya yang meningkat? Hal tersebutlah yang menjadi sebuah permasalahan dalam menentukan suatu harga indeks. Yang keempat, masalah dalam pemilihan tahun dasar. Hal ini sangatlah penting sehingga harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tahun dasar. Tahun dasar adalah tahun di mana kondisinya normal dan tidak terjadi krisis atau stabil. Jadi, dalam menentukan harga indeks, kita harus menentukan waktu atau tahun dasarnya. Kita harus memastikan bahwa tahun dasar tersebut tidak terjadi suatu inflasi maupun krisis ekonomi. Hal tersebut haruslah dapat dipastikan karena harga-harga yang ingin dianalisa hasilnya bisa representatif dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan tahun dasar yang normal atau stabil. Yang kedua, tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Misalnya, sebagai contoh, kita adalah seorang pedagang. Kita ingin menganalisa perbandingan hasil penjualan tahun ini dengan tahun kemarin. Untuk itu, kita membutuhkan tahun dasar yang jaraknya tidak terlalu jauh agar hasil yang didapatkan dapat maksimal. Yang kelima, bagaimana mengubah periode dasar? Hal ini timbul apabila mempunyai dua atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tersebut tidak dapat dibandingkan dengan satu dengan yang lainnya. Untuk contohnya, kita dapat melihat pada buku statistika halaman 107. Kita tidak bisa mengatakan bahwa indeks harga di Jawa Barat lebih tinggi daripada indeks harga di Aceh, karena kedua angka indeks tersebut mempunyai tahun dasar yang berbeda, di mana di Jawa Barat menggunakan tahun dasar 1983 dengan nilai indeks 100, sedangkan di Aceh menggunakan tahun dasar 1987 dengan nilai indeks 100. Untuk membandingkannya, kita buat tahun dasarnya menjadi sama. Misalnya, tahun 2003 dibuat tahun dasar baru yang sama untuk wilayah Jawa Barat dan Aceh, di mana keduanya mempunyai nilai indeks yang sama, yaitu 100. Kita lihat perhitungannya. Misalnya, indeks harga yang diterima petani Jawa Barat pada tahun 2004. Kita lihat angka indeksnya di tahun 2004 adalah 316 dibagi angka indeks di tahun 2003, yaitu 274 dikalikan nilai indeksnya, yaitu 100. Hasilnya 115. Kemudian indeks harga di tahun 2005, kita lihat angka indeksnya di tahun 2005 adalah 329 dibagi angka indeks di tahun 2003, yaitu 274 dikalikan nilai indeksnya, yaitu 100. Hasilnya 120. Berikutnya indeks harga di tahun 2006, yaitu kita lihat angka indeksnya di tahun 2006 adalah 369 dibagi angka indeks di tahun 2003, yaitu 274 dikalikan nilai indeksnya, yaitu 100. Hasilnya 135. Selanjutnya kita hitung indeks harga yang diterima petani Aceh
pada tahun 2004, kita lihat angka indeksnya adalah 190 dibagi angka indeks di tahun 2003 yaitu 167 dikali nilai indeksnya yaitu 100, hasilnya 114. Berikutnya, indeks harga diterima petani Aceh pada tahun 2005. Kita lihat angka indeks di tahun 2005 adalah 202 dibagi angka indeks di tahun 2003 yaitu 167 dikali nilai indeksnya yaitu 100, hasilnya 121. Selanjutnya, indeks harga di tahun 2006. Kita lihat angka indeksnya di tahun 2006 adalah 214 dibagi angka indeks di tahun 2003 yaitu 167 dikali nilai indeksnya 100, hasilnya 100. Hasil perhitungan indeks secara lengkap dengan tahun dasar 2003 adalah sebagai berikut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setelah angka indeks dengan tahun dasar yang sama, maka angka indeksnya dapat diperbandingkan. Selain itu, apabila menggunakan tahun dasar yang berbeda, maka Jawa Barat terlihat lebih tinggi dari Aceh. Namun, dengan menggunakan tahun dasar yang sama, yaitu tahun 2003 dengan nilai indeks 100, maka Jawa Barat terlihat lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Aceh di tahun 2006 yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.